Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Andika Putra Febriansyah. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Jember jurusan Hubungan Internasional tahun angkatan 2019. Di sini saya akan membuat video mengenai pendapat atau review saya tentang pemikiran kedua tokoh Islam, yaitu Muhammad Abduh dan juga Rashid Radi. Tugas ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Ide dan Teori Politik yang diampu oleh Bapak Ones Dodi Mawasi. Tanpa banyak bicara, marilah kita langsung ke ininya. Jadi tokoh pertama yang akan kita bahas adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah salah satu tokoh Islam yang lahir di Mesir. Beliau lahir pada abad ke-19 dan beliau lahir di keluarga yang poligami, di mana ayahnya memiliki 2 istri. Walaupun begitu, Muhammad Abduh merupakan anak yang cukup cerdas, di mana dia dapat menghafal Al-Quran pada umur ke-12 tahun, di mana hal tersebut merupakan hal yang menakjubkan jika dibandingkan dengan situasi sekarang, di mana anak-anak terutama di Indonesia kesulitan dalam menghafalkan Al-Quran dalam rentang waktu tersebut. Selain itu, Muhammad Abduh juga rajin dalam mencari ilmu. Misalnya dia pada umur ke-13 tahun beliau belajar di berbagai masjid untuk memperdalam ilmu agamanya. Tetapi yang mengejutkan adalah beliau merasa ilmu agama yang diperoleh, yang diajarkan oleh ustadz-ustadz di situ atau guru-guru di sana kurang masuk dalam pemikirannya, karena menurut beliau cara pengajarannya yang kurang tepat atau perlunya pembaruan dalam cara pengajaran tersebut. Beliau setelah menyelesaikan pembelajarannya, bertahun-tahun kemudian beliau menikah dan kemudian bekerja sebagai petani, walaupun hanya sebentar, hanya sekitar 40 hari. Lalu kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di berbagai masjid untuk memperdalam ilmu agamanya. Muhammad Abduh ini dikenal sebagai tokoh yang menyumbangkan banyak ide-idenya dalam perkembangan dunia Islam pada abad ke-20. Bahkan sampai sekarang pun dapat dirasakan pengaruh-pengaruh dari Muhammad Abduh sendiri. Yang terkenal adalah teorinya mengenai mengapa negara-negara Islam pada abad ke-20 itu mulai runtuh. Menurut beliau, alasan mengapa runtuhnya negara-negara Islam pada abad tersebut dikarenakan penolakan oleh masyarakat mengenai pembaruan dalam Islam, yaitu dalam suatu zaman tentunya terjadi banyak pembaruan. Misalnya pada zaman Nabi dan juga zaman sekarang terjadi banyak perubahan-perubahan yang tentunya memiliki aturan-aturan yang berbeda dengan zaman-zaman tersebut. Hal ini yang penolakan hal ini menyebabkan kemunduran negara Islam, dan Muhammad Abduh ingin mengembalikan kejayaan Islam pada saat seperti Rasul, zaman-zaman para Rasul dan sahabat, di mana Islam berada di puncaknya dengan ajaran-ajarannya yang cukup maju. Dan juga Muhammad Abduh ini selain ingin mengembalikan Islam dalam masa kejayaannya, ia ingin juga agar masyarakat Islam menerima dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam perkembangan zaman tersebut untuk diterapkan dalam Islam, sehingga Islam menjadi agama yang fleksibel dalam perkembangan zaman dan punya sangat kredibel dalam dijalankan untuk kehidupan sehari-hari. Dan Muhammad Abduh ini sendiri juga mempunyai pendapat tentang ijtihad, di mana menurut beliau pada zaman itu pintu ijtihad telah tertutup dan masyarakat hanya berpegang teguh kepada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu tanpa memperbaruinya. Muhammad Abduh ini ingin agar kembalinya pemikiran kreativitas masyarakat agar untuk memperbarui ajaran-ajaran tersebut untuk sesuai dengan perkembangan zaman. Tentunya itulah biografi tentang dan juga pemikiran-pemikiran tentang Muhammad Abduh. Menurut saya sendiri,
pemikiran tersebut merupakan hal yang benar, karena dalam perkembangan zaman tentunya harus diiringi oleh agama, dan agama juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman itu sendiri. Dimana apabila agama tidak menyesuaikan dengan perkembangan zaman, maka agama tersebut akan mengalami kesulitan dalam menyerapkan ajaran-ajarannya. Lalu kita akan lanjut ke topik kedua. Jadi topik kedua yang akan kita bahas adalah Rashid Radi. Rashid Radi adalah salah satu tokoh Islam yang lahir di Lebanon dan merupakan salah satu tokoh yang berjuang di bidang perkembangan Islam. Beliau merupakan salah satu murid dari Muhammad Abduh. Hal ini menjadikan pemikiran dari kedua orang tersebut mirip, karena Rashid Radi merupakan murid dari Muhammad Abduh dan tentunya ilmu yang mereka pelajari sama. Rashid Radi sendiri ini berpendapat yang hampir sama dengan Muhammad Abduh, di mana dia ingin mengembalikan Islam kepada masa kejayaannya, dikarenakan menurunnya atau runtuhnya negara-negara Islam pada abad tersebut dikarenakan oleh umat Islam yang menerapkan agama Islam yang tidak sesuai dengan agama Islam semestinya atau Islam murni. Beliau berpendapat Islam pada zaman itu terlalu banyak tercampur oleh sunnah-sunnah baru, akhirnya memudarkan yang mana yang wajib dan mana yang sunnah, yang akhirnya menyesatkan suatu umat-umat agama tersebut. Beliau berpendapat bahwa perubahan-perubahan itu harus dilaksanakan dalam negara-negara Islam agar negara tersebut tidak runtuh. Dan tentunya Rashid Radi ini berpendapat bahwa hukum-hukum yang telah ditemukan itu harusnya dapat berkembang sesuai dengan zaman, bukannya hanya dapat ditetapkan dan tidak dapat dirubah. Beliau ingin hukum-hukum yang ditemukan itu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, dimana seperti yang saya sampaikan tadi, suatu agama harus mengikuti perkembangan zaman untuk dapat bertahan dalam eksistensinya dalam kehidupan. Menurut Rashid Radi juga demikian, bahwa hukum-hukum dalam Islam itu harus dapat fleksibel dalam perubahannya mengikuti perkembangan zaman. Dan juga Rashid Radi berpendapat bahwa masalah pencarian ilmu dalam pendalaman ilmu itu dilakukan hanya dalam seperti hal-hal yang dilakukan sehari-hari, misalnya ilmu pengetahuan dan juga hukum-hukum politik, dan tidak menyentuh ranah ibadah. Dan menurut saya itu sesuatu yang benar, dimana seharusnya memang umat Islam dalam melaksanakannya harus sesuai dengan Islam murni, tetapi harus ada perubahan-perubahan yang mengikuti zaman sehingga Islam tersebut merupakan Islam yang cocok dengan masyarakat pada zaman tersebut. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa perkembangan zaman itu membawa banyak perubahan-perubahan yang tentunya sangat berbeda dengan budaya-budaya dan juga hukum-hukum yang ada di zaman dahulu. Jadi perubahan dalam ajaran-ajaran Islam tentunya diperlukan dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam pada zaman ini, karena zaman ini merupakan zaman-zaman modern dan berbeda dengan zaman Rasulullah, sehingga diperlukan perubahan-perubahan untuk menjadikan agama Islam agama yang fleksibel dan juga agama-agama yang kredibel untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari pendapat saya dan pemikiran saya tentang pemikiran kedua tokoh, yaitu Muhammad Abduh dan juga Rashid Radi. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Saya pamit untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.